welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas tentang Q&A dari Instagram aku dan aku mau kupas tuntas di sini. So, stay tuned. Oke, kita lanjut. Dari Liana Malik, what's your first impression of UM? So excited. Sebelum bahas UM, aku excited banget pertama kali datang ke Malaysia. Karena ini pertama kalinya aku ke luar negeri dan itu pertama kali pengalaman aku jalan yang sangat jauh tanpa orang tua. Dimulai dari bandara aku di Raden Intan, kemudian transit di Jakarta, dan sampailah di bandara Kuala Lumpur. Terus pergilah ke imigrasi itu. Setelah kita pergi ke imigrasi, kita nggak boleh masuk, guys. So, Kenapa kita nggak boleh masuk? Aku berlima dengan teman aku dari kampus aku. Kita sama-sama bingung dan gak tahu harus kayak mana. Jadi akhirnya kita telepon kampus, telepon sana, telepon sini. Akhirnya kita dapat jawaban dan barulah kita setelah itu kita dijemput dari pihak kampus yang ada di Malaysia dan sampailah kita di Melaka. Oke, next dari Lukazel 98. UTM tuh Malaysia ya? Iya, jadi UTM itu ada di Malaysia, tepatnya di kota Melaka. Oke, next dari Yosi, susah nggak sih dapat scholarship exchange student? Gak hanya satu kali atau dua kali aku mengalami kegagalan. So, untuk kamu yang memperjuangkan sesuatu, jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Oke, next dari Indah. Di sana pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris, Kak? Pelajarannya, semua tugas, semua PPT, PowerPoint, presentasi mereka menggunakan bahasa Inggris. Walaupun terkadang juga ada juga yang dosennya menggunakan bahasa Melayu. Nah, di sini pro kontranya. Kita harus bisa bahasa di mana negara yang kamu akan tempati, itulah bahasa yang harus kalian pelajarin. Khususnya untuk aku ya, karena aku adalah orang yang suka keluyuran. Jadi aku harus bisa bahasa mereka. Oke, next. Kak, waktu di UTM kebanyakan temenan sama orang lokal atau sama orang asing? Waktu aku di UTM pertama kali pergi ke campnya itu namanya di Kampung Sungai Rambai. Nah, di sana gak hanya mahasiswa lokal dari Malaysia,
tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa dari penjuru atau belahan dunia lainnya. Jadi karena aku pengen bisa bahasa Inggris yang lancar, jadi aku cari temen-temen yang dari luar negeri dan bukan hanya dari lokal saja. Jadi itu salah satu trik aku biar aku lancar bahasa Inggris, yaitu cari teman sebanyak-banyaknya yang bisa diajak komunikasi bahasa Inggris. Oke, next dari Amelia Rahesti. Housemate-nya gimana kak? Pasti nyebelin. Di dalam satu dormitory itu ada 5 ruangan, dan di dalam satu ruangan itu ada 2 orang. Aku kebetulan dengan partner aku namanya Karestia, dan Kadia, next lagi Kustia sendiri, dan nextnya lagi di sebelah sana itu ada orang Bangladesh, dan di sana lagi ada orang gimana ya, aku lupa. Sebenarnya di sini aku yang paling sering dikomentar sih sama mereka, karena kita berbeda kelas, beda waktu kuliah, jadi aku paling sering pergi sendiri tanpa mereka. Ya walaupun kadang-kadang aku suka ngajak sih mereka, tapi mereka males karena udah capek dengan tugas atau kegiatan mereka, jadinya aku pergi sendiri gitu kan. Kadang kalau aku suka pergi gitu, terus aku pulang bawa makanan dan makanlah rame-rame dengan mereka. Ya seru banget sih sama housemate aku ya. Waktu itu ulang tahunnya Kak Dia, kita tuh semuanya pakai maskernya Kak Destia kalau nggak salah. Bentuknya kayak hantu dan nggak tahu kayak apa. Kita mau lari ke jendela buat ngagetin Kak Dia, tapi ternyata Kak Dianya udah tahu. Ujung-ujungnya kita yang kaget karena dia yang ngagetin kita waktu kita mau ngagetin dia. Dan aku punya kompor kecil yang main-mainan itu, yang buat kemah-kemah, dan aku sering masak dan mereka makan bersama-sama dengan aku. Jadi rasa kebersamaannya itu benar-benar ada. Kadang juga kita suka gibahin tetangga yang ada di samping kamarnya Kustia, itu tetangga dari Bangladesh, karena dia punya anak, nggak tahu kenapa anaknya itu diizinin untuk tinggal di situ, dan anaknya itu super duper jahil. Kadang kamar mandi dia suka basahin tuh semuanya, dibasahin lah lantainya. Kadang sebelahnya yang dari Bangladesh juga, beda orang, dia cuci piring sembarangan, akhirnya tuh wastafel jadi mampet. Aduh, kesel banget. Pokoknya ya ada suka dukanya lah. Waktu itu aku dengan teman-teman housemate aku juga pernah kebanjiran. Bukan kebanjiran sih, dari depannya itu kita mau pergi untuk foto bersama gitu kan, tapi ternyata hujan, dan setelah turun hujan itu jalanan banjir karena kita lewat shortcut. Kalau kita lewat jalan umum itu bakalan jauh banget buat jalan kaki, sekitar 20 menit sampai ke tempat yang mau kita foto. Akhirnya kita harus shortcut, ternyata banjir, akhirnya kita kayak kena bencana. Oke, guys. Aku rindu kalian pokoknya. Oke, next. Dari Nafaola, pengalaman berkesan di sana apa? Waktu itu aku pernah pilih kelas game arsitektur. Kelas itu sebenarnya nggak ada SKS-nya di DJ. Udahlah, aku harus ganti itu. Di minggu kelima, mau nggak mau, aku harus ganti dan dapat tugas yang banyak karena aku harus ngejar 5 minggu terakhir. Jadi tugas itu banyak banget. Selain itu juga aku pernah salah kelas guys, karena tugasnya banyak kan ya. Jadi aku itu tidurnya ya larut malam gitu kan. Nah terus pas aku tidur
larut malam, aku bangunnya kesiangan, dan aku kuliah di jam 9. Waktu aku kuliah di jam 9, aku lihat tuh di buku catatan aku biasanya tulis di buku catatan aku itu kelas dan nama mata kuliah. Aku ingat nama kelasnya itu Virtual Art. Secara setengah sadar atau aku masih kerasa ngantuk gitu, aku masuk tuh ke kelas. Hanya satu teman yang aku kenal wajahnya, orang Malaysia itu, karena aku pernah sekelas sama dia. Tapi aku nggak yakin kalau dia sekelas di mata kuliah itu. Dengan pedenya aku duduk samping dia dan perhatiin dosen. Pas aku liatin dosen itu, aku berpikir, ini dosennya kok beda ya? Kok nggak sama yang kemarin gitu? Terus aku, lama-kelamaan setelah 15 menit atau 20 menit, itu mata kuliah kok beda. Terus aku tanya teman aku tuh yang aku kenal di samping aku, Kak, ini pelajaran apa nih? Kak bisa jawab kan? Ini pelajaran yang programming ya? itu aku langsung shock. Apa? Seketika aku bangun dan aku keluar dari kelas itu. Aku berdiri di depan lecturenya dan sorry lecture, dan aku pergi ke luar kelas. Oh my god, itu sungguh memalukan guys. Pak, aku tutup pintu itu, dari kelas itu. Semua orang yang ada di kelas itu mentertawakan aku guys. Oh my god. Mengenai bad experience, aku pernah ngerjain tugas buat programnya itu buat website tapi menggunakan HTML, PHP, dan harus connect ke internet. Tapi saat itu dosennya nggak pernah ngajarin aku sama sekali. Dosennya itu sibuk, jadi mau nggak mau aku harus belajar sendiri. Dan aku kerjain tugasnya sendirian dari pagi hingga ketemu besok paginya lagi. 24 jam nonstop aku nggak tidur. Sebelum aku ngerjain tugas, dosennya kirim email ke grup untuk pilih sesi presentasi ke ruangannya dengan limit waktu yang telah ditentukan sama dosen itu. Kemudian aku pilih di jam 9. Makanya aku kerjain tuh dari pagi sampai ketemu jam 9 pagi. Program udah running, udah nyambung ke online. Semua tugas aku hilang karena laptop aku mati. Ya Allah, aku di situ nangis dan teman aku tanya, kenapa kamu nangis? Ini kak, tugas aku semuanya hilang. Aku harus presentasi jam 9. Sedangkan ini udah jam 7. Aku ngerjainnya dari pagi kemarin sampai pagi ini tuh baru selesai. Gimana caranya aku mau presentasi dengan kondisi aku yang udah hilang? Akhirnya karena housemate aku, dia sama mata kuliahnya dengan aku, hanya beda dosen, dia bantu aku. Ya udah, saya coba kamu pakai koordinatnya aku ya. Akhirnya aku menggunakan koordinatnya housemate aku. Dan aku pergi ke kampus. Aku pergi ke kampus. Tara. Kata dosen aku, ya udah, thank you. Akhirnya aku pulang dan selamat. Oke guys, sekian video pengalaman aku pertukaran pelajar di Malaysia. Semoga menginspirasi teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar ya guys. Dan nanti kalau ada informasi aku akan beritahu di box deskripsi. Semoga menginspirasi teman-teman. So, stay tune di my next video. Cheers!